Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua yang saya banggakan. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, baik sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Baik untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, sebelum memulai pembelajaran lagi, akan saya presensi dulu ya untuk kehadiran peserta pada pagi hari ini. Untuk sebagian aja, saya sebut dulu ada Lutfia, Hadir. oke hadir, dan ada selanjutnya ada Isnaini. Hadir. Ya baik, terima kasih untuk murid-murid semua ya. Nah, kita akan lanjut saja untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan masuki pembelajaran PPKN pada bab 3 yaitu tata cara peraturan perundang-undangan. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Nah, baik, apakah sudah terlihat untuk tata urutan perundang-undangan PowerPoint saya? Sepertinya sudah ya. Baik, langsung lanjut aja kita mulai bab 3 tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa harus ada hukum? Nah, dalam negara Indonesia ini, kita kan tinggal di negara Indonesia ya, yaitu negara yang berbasis hukum. Karena itulah kita harus memiliki hukum di mana hukum tersebut untuk mematuhi peraturan yang ada. Jikalau tidak ada hukum, masyarakat pun akan hidup semena-mena dan semaunya sendiri. Jadi kalau ada hukum kan diharapkan masyarakat itu hidup agar lebih teratur dan disiplin. Next. Nah, ini beberapa contoh gambaran awal ya untuk terkait hukum. Yang pertama itu di pojok kiri atas itu ada Pak Polisi menggunakan helm kepada pengendara. Nah, itu di mana hukum lalu lintas itu mewajibkan pengemudi untuk menggunakan helm dan patuh pada lalu lintas. Dan juga ada upacara bendera. Nah, di mana ini ada hukumnya juga ya, di mana baris berbaris itu sangatlah penting. Terus juga ada motor tanpa STNK dilarang masuk. Nah, ini juga sebuah peraturan. Peraturan biasanya di gedung-gedung mall ataupun di gedung-gedung resmi itu parkirnya itu menggunakan STNK untuk syarat masuk parkirnya. Dan terakhir ini ada demi kenyamanan dan ketertiban bersama dilarang, ada beberapa dilarang. Nah, ini biasanya itu di tempat-tempat umum seperti di stasiun, terminal ataupun bandara. Jadi ini beberapa contoh untuk peraturan hukum ya. Kita next. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi peraturan perundang-undangan ini pun juga telah ditetapkan nih dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana yang berbunyi tadi telah memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Next. Nah, ada 3 unsur nih untuk peraturan perundang-undangan, 3 unsur mutlak apa aja, yaitu ada berisi aturan undang-undang, ada berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Terus selanjutnya ada memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya. Terus juga ada memiliki sifat maksa. Nah, ketika itu 3 unsur tersebut mutlak untuk peraturan perundang-undangan. Seperti itu, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut saja ya ke tata peraturan perundang-undangan. Nah, tata peraturan perundang-undangan ini mengandung makna
bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Next, nah ini juga ada beberapa tata urutan perundang-undangan. Nah, jadi perundang-undangan ini juga memiliki tata urutan dari yang paling atas sampai yang paling bawah, yaitu ada pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Terus turun lagi di nomor 2 itu ada ketetapan MPR, turun lagi nomor 3 itu ada undang-undang atau Perpu, keempat ada peraturan pemerintah, yang selanjutnya ada Perpres, peraturan presiden, terus selanjutnya lagi ada Perda provinsi, yaitu peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir itu ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi ada 7 untuk tata urutan perundang-undangan. Nah, perbandingan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia ini juga beraneka macam dari tahun 1966 hingga 2004. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1966 tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Dan yang ketiga ada tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Next, nah ini juga ada beberapa perubahan-perubahannya dari tahun ke tahun untuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi mengalami dinamika untuk peraturan perundang-undangan ini dari yang tahun 1966 itu ada 6, tapi yang nomor 6 itu ada AB, bisa dilihat sendiri ya di layar. Terus di tahun 2000 juga kembali bertambah lagi menjadi 7. Terus di tahun 2004 itu kembali ada 5. Terus di tahun 2011 kembali lagi menjadi 7, dan yang terakhir yang tadi saya bacakan tadi ada 7. Oke. Nah, lanjut dalam asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini ada dalam pasal 5, yaitu yang pertama ada kejelasan tujuan, yang kedua ada kelembagaan, yang ketiga ada kesesuaian yang dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam ada kejelasan rumusan, dan yang terakhir ada keterbukaan. Nah, berikut adalah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Terus materi muatan peraturan perundang-undangan juga ini termuat dalam pasal 6, yaitu ada yang pertama ada pengayoman, ada kemanusiaan, ada kebangsaan, ada kekeluargaan, ada kenusantaraan, ada Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, dan yang terakhir ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Nah, dari tata urutan peraturan undang-undangan yang pertama itu ada UUD 1945. UUD 100 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar yang tertinggi. Terus hukum dasar adalah norma dasar atau aturan dasar yang menjadi sumber hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD RI 1945. Artinya, semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya harus bersumber pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 memuat peraturan-peraturan atau ketentuan tentang sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintah yang dijalankan oleh para penguasa negara, sehingga segala sesuatu yang bersifat mendasar dan berkaitan dengan kehidupan bernegara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini puncak ya untuk dari tata urutan peraturan perundang-undangan ini paling tinggi. Jadi dia ini paling kuat Undang-Undang Dasar ini. Lanjut, selanjutnya di bawahnya itu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disingkat dengan TAP MPR. TAP MPR, ketetapan MPR atau artinya suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat keluar dan ke dalam MPR. Dalam landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak dimasukkan ke dalam hierarki. Walaupun tidak dimasukkan bukan berarti keberadaan TAP MPR tidak berlaku ya.
Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, TAP MPR dimasukkan kembali tuh dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan untuk menegaskan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR masih berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Next lagi ada undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Nah, undang-undang ini di urutan ketiga ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Jadi ini dibuat oleh DPR dan disetujui oleh Pak Presiden. Undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, Undang-Undang 1945 pasal 31 itu dijadikan acuan untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti itu. Jadi ada kaitannya lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang nomor 1 tadi ya. Terus di bawahnya lagi ada peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, Perpu ini peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Jadi sifatnya ini harus mendesak ya. Jadi dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan genting dan memaksa. Perpu pun diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, contoh Perpu adalah Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan itu pun dikeluarkan oleh Presiden karena dalam keadaan genting dan memaksa. Lanjut ke peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari suatu undang-undang. Dalam pasal 5 ayat 2, peraturan pemerintah memuat aturan umum untuk melaksanakan undang-undang. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 nih tentang pemerintahan daerah. Itu pun dijadikan acuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Contoh lain dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu pun dijadikan acuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Lanjut lagi ke bawahnya lagi, yaitu ada Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Jadi penyusunan Perpres ini ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lanjut, ada peraturan daerah provinsi, di bawahnya peraturan presiden, yaitu Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama oleh gubernur. Dan Perda ini juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi Perda ini pun juga mengacu dari peraturan-peraturan yang ada di atasnya itu tadi dalam tata urutan peraturan undang-undangan. Next, selanjutnya ada peraturan daerah, kabupaten atau kota. Ini yang paling bawah sendiri tadi ya, untuk peraturan daerah, kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD, kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama dengan bupati ataupun wali kota. Perda ini pun dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Jadi setiap daerah ini peraturan daerahnya beda-beda ya, nggak semua daerah itu peraturan daerahnya sama. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut ke ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan. Nah, dalam ketaatan peraturan perundang-undangan ini juga memiliki beberapa aspek ya, yaitu harus membutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk mematuhi dan mentaatinya. Jadi kita sebagai masyarakat ini harus saling mengingatkan dengan harus taat terhadap peraturan ya, karena kita ini tinggal di negara hukum, jadi kita harus taat peraturan perundang-undangan yang ada. Terus juga kepatuhan berarti bersikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Jadi ketika kita sudah ada aturan, kita mau tidak mau juga harus patuh terhadap peraturan tersebut dengan harus mentaatinya. Sikap patuh membentuk perilaku disiplin. Nah, dengan kita sering mentaati dan patuh, kita akan di, disebut sebagai masyarakat yang disiplin.
Selanjutnya ada kepatuhan terhadap hukum merupakan cerminan dari kepribadian seorang. Nah, jika cerminan kepribadian seseorang itu baik, maka kebaikan itu pun juga harus dicerminkan dari kepatuhan terhadap hukum. Next. Nah, kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa aspek nih. Jadi yang pertama itu dari pengetahuan hukum. Nah, ini tadi kan kita udah beberapa bahas ya untuk pengetahuan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi kita saat ini mulai sadarlah untuk mentaati hukum. Yang pertama ada pengetahuan hukum dan yang kedua ada pemahaman hukum. Nah, ketika orang yang untuk memahami hukum itu sudah paham hukum tapi dia masih melanggar masih melanggar peraturan perundang-undangan itu pun sudah dicap dia tidak disiplin. Yang ketiga ada sikap terhadap norma-norma hukum. Nah, sikap masyarakat ini pun juga harus baik terhadap peraturan perundang-undangan itu. Jika tidak, dia juga akan dicap tidak disiplin dan tidak baik. Dan yang terakhir ada perilaku hukum. Nah, perilaku hukum ini pun masyarakat juga harus baik. Jika tidak, ya dia akan eh, dicap sebagai orang yang tidak taat terhadap hukum. Seperti itu. Terima kasih untuk eh, pembelajaran pada pagi hari ini. Jikalau dari murid-murid ada ingin yang ditanyakan, silakan. Kita masih dalam situasi pandemi ya, kita melaksanakan pembelajaran hanya via virtual seperti ini, via Zoom. Baik, nampaknya belum ada pertanyaan ya. Kalau belum, saya stop share dulu. Baik, kalau belum ada pertanyaan, mungkin next pertemuan kalian mempelajari materi selanjutnya ya, yaitu di bab 4. Oke, kalian tetap jaga kesehatan. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.